menggenggam sesuatu yang retak. Malam itu suasana rumah begitu hening. Raka duduk di ruang tamu, menatap kosong gelas kopi yang sudah dingin. Ia tahu, Lestari, istrinya, baru saja pulang dari acara kantor, yang entah untuk keberapa kalinya ia ketahui hanyalah alibi. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Lestari masuk dengan wajah lelah, aroma parfum asing tercium samar. Raka, pelan, baru pulang, Tar. Lestari, terkejut sebentar, lalu tersenyum canggung. Iya, ada rapat mendadak. Kamu belum tidur. Raka, menghela napas, menatapnya dalam. Rapat? Iya. Lestari terdiam, menyadari nada suara Raka berbeda. Tapi lelaki itu tak melanjutkan. Ia hanya bangkit, berjalan ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, Raka berkumpul bersama keluarga besarnya. Kakak perempuannya, Sinta, tak bisa menahan emosi. Sinta, menepuk meja. Raka, sampai kapan kamu mau dibodohi? Semua orang sudah tahu kelakuan Lestari. Kamu masih tega mempertahankan dia. Raka, diam, menunduk. Aku tahu, Kak. Sinta, semakin kesal. Kalau tahu kenapa nggak cerai. Harga dirimu di mana? Jangan buta karena cinta. Dia itu nggak layak buat kamu. Raka, menatap mata kakaknya, suaranya bergetar. Aku masih suami sahnya, Kak, aku nggak mau anak-anak tumbuh tanpa ibu. Hening, semua keluarga terdiam. Ibunya, Bu Marni, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Bu Marni, Raka, nak, kami paham kamu sayang anak-anak. Tapi jangan sampai kesetiaanmu membunuhmu pelan-pelan. Raka, tersenyum pahit. Mungkin, memang aku yang harus menanggung semuanya. Asal anak-anakku tetap punya rumah, tetap lihat ibunya, biar aku saja yang sakit. Lestari yang mendengar percakapan dari balik pintu, terdiam. Ada rasa bersalah, tapi juga ada gengsi yang mengikatnya. Lestari, dalam hati, kenapa sih dia tetap bertahan? Padahal aku sendiri sudah berkali-kali mengkhianatinya. Malam itu, Lestari duduk di depan meja rias, menatap bayangannya sendiri di cermin. Matanya sayu, ada rasa lelah yang sulit ia jelaskan. Raka masuk ke kamar, membawa segelas air putih. Raka, kamu kelihatan capek, minum dulu. Lestari, mengambil gelas dengan tangan gemetar. Kenapa kamu masih baik sama aku, Rak? Padahal kamu tahu semua. Raka, menatapnya tenang. Karena kamu istriku. Karena aku janji di depan Allah untuk jagain kamu, dalam suka maupun duka. Aku nggak mau mengingkari itu. Lestari tercekat, hatinya bergetar, tapi gengsi menahannya. Ia hanya diam, berpura-pura sibuk menata rambut. Beberapa hari kemudian, keluarga besar kembali berkumpul di rumah Bu Marni. Suasana panas. Sinta, Raka, kamu ini keras kepala atau bodoh? Semua bukti sudah jelas. Kamu sengaja memejamkan mata. Raka, menunduk. Aku tahu, Kak. Sinta, naik nada. Kalau tahu kenapa nggak diceraikan. Jangan sampai nanti kamu jatuh sakit karena terus-terusan makan hati. Lestari itu bukan perempuan baik-baik lagi. Bu Marni, suara lirih, bergetar. Anakku, ibu nggak tahan lihat kamu kayak gini. Kamu kurus, wajahmu pucat, kamu pikir ibu nggak tahu kamu sering melamun malam-malam. Raka terdiam, tenggorokannya tercekat. Raka, ibu, Kak, aku cuma nggak mau anak-anakku terluka. Aku rela hancur, asal mereka nggak kehilangan ibunya. Kalau aku cerai, mereka pasti yang paling menderita. Di luar ruangan, Lestari mendengar semuanya. Dadanya sesak, ia menggenggam pintu, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Lestari, dalam hati, ya Allah, kenapa lelaki ini masih bertahan, padahal aku sudah berkali-kali menyakitinya. Kenapa bukan aku yang sekuat itu? Kenapa aku malah memilih jalan yang salah? Lestari masuk, wajahnya merah karena tangis. Semua mata tertuju padanya. Lestari, terseduh. Cukup, jangan salahkan Raka lagi. Semua salah ada pada aku. Aku yang hianat. Aku yang kelewat bodoh, tapi jangan paksa dia menceraikan aku. Kalau dia masih mau, biar aku sendiri yang memperbaiki semuanya. Ruangan terdiam, tak ada yang menyangka Lestari akan berkata seperti itu. Raka hanya menatapnya, matanya penuh luka sekaligus harapan. Sejak malam pengakuan itu, Lestari benar-benar mencoba berubah. Ia mulai jarang keluar rumah, lebih sering menemani anak-anak belajar, bahkan belajar mengaji bersama mereka. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, sesuatu yang dulu jarang ia lakukan. Raka menyadari perubahan itu. Ia melihat istrinya sering menangis di sajadah setelah salat. Raka, pelan, sambil menyodorkan tisu. Kamu beneran mau berubah, Tar? Lestari, mengangguk sambil terisak.
Aku sudah terlalu jauh, Rak, aku takut kehilangan kamu. Aku janji, aku mau jadi istri yang benar-benar kamu banggakan. Raka tersenyum pahit, hatinya campur aduk antara lega dan ragu. Namun, keluarga besar tak semudah itu percaya. Suatu sore, Raka membawa Lestari ke rumah ibunya, Bu Marni, dengan harapan bisa menunjukkan perubahan istrinya. Tapi begitu masuk, suasana langsung tegang. Sinta, dengan nada dingin. Oh, jadi ini yang katanya sudah berubah. Maaf, aku susah percaya. Sekali perempuan hianat, susah hilang penyakitnya. Lestari, menunduk, menahan tangis. Kak, aku paham, aku nggak pantas dapat kepercayaan kalian lagi. Tapi tolong, kasih aku kesempatan. Sinta, menyela, tajam. Kesempatan sudah kamu habiskan, Tar. Adikku ini terlalu baik, makanya kamu seenaknya. Kalau bukan karena anak-anak, aku yakin kamu sudah ditinggalkan sejak dulu. Lestari terdiam, hatinya perih. Bu Marni, menatap Lestari dengan mata berkaca-kaca. Nak, ibu nggak benci kamu. Ibu hanya takut Raka makin hancur kalau ternyata kamu kembali ke kebiasaan lamamu. Kepercayaan itu mahal, Nak, dan sekali pecah, sulit diperbaiki. Air mata Lestari jatuh. Lestari, kalau memang kalian nggak bisa percaya lagi, aku akan tetap diam di sini, berusaha sekuat tenaga jadi istri dan ibu yang baik. Aku nggak minta dihargai, cukup jangan jauhi anak-anakku karena kesalahanku. Malam itu, di kamar, Raka memeluk istrinya. Raka, lirih, Tar, aku tahu mereka belum bisa terima kamu lagi. Tapi aku lihat usahamu, aku percaya kamu bisa berubah. Lestari, terseduh di pelukan suami. Aku rela dihina, Rak. Asal kamu nggak pergi, asal anak-anak nggak kehilangan keluarganya. Hari-hari berjalan, Lestari benar-benar berubah. Namun, setiap kali ia berkunjung ke keluarga besar Raka, tatapan curiga dan dingin masih selalu mengikuti. Bagi mereka, luka sudah terlalu dalam. Kepercayaan yang hilang tak bisa sepenuhnya kembali. Meski Lestari berusaha keras memperbaiki diri, keluarga Raka tetap menaruh jarak. Bagi mereka, perselingkuhan bukan sekadar kesalahan, melainkan penyakit yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Raka tetap bertahan di sisi istrinya, meski harus menanggung beban tidak dipercaya oleh keluarga besarnya. Ia memilih jalan yang berat, menggenggam rumah tangga yang retak, meski tak akan pernah kembali utuh seperti semula.